Hai, saya Andre Junaidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan graph dengan metode sorted path atau mencari lintasan terpendek menggunakan Dijkstra algorithm atau algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf berbobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul atau vertex pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke dalam set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Implementasinya akan menggunakan Python. Di sini saya menggunakan dua modul. Yang pertama ada modul network stacks dan menggunakan modul yang kedua yaitu matplotlib. Untuk graph visualisasi, di sini saya membuat sebuah kelas yang dimana kelas ini akan memanggil sebuah NX atau network X, membuat graph, terus menginisialisasi nilai graph dan nilai nodes. Di sini ada metode add edge. Metode ini digunakan untuk menambahkan edge pada graph menggunakan 3 parameter, parameter A, B, dan W. Parameter A di sini adalah titik A. Parameter B digunakan untuk titik B dan weight ini adalah untuk menentukan beban dari titik A ke titik B. Nah, selanjutnya ada metode visualize. Metode ini digunakan untuk memvisualisasikan sebuah graf. NX Spring Layout. Ini kita memanggil sebuah network untuk membuat sebuah layout pada graf. Kita menambahkan atribut weight. Yang selanjutnya kita menambahkan nodes, membuat figur. Selanjutnya kita menggambar sebuah node, menggambar sebuah label, dan akan ditampilkan PLT show. Terakhir, ada metode graph visualize. Ini akan memvisualisasikan sebuah graph. Jadi di sini kita punya graph, grafnya akan di looping, dan hasil loopingannya ini akan dimasukkan ke dalam edge pada graph. Terakhir, kita akan visualisasikan. Di sini saya membuat graph, ada titik A, ini akan terhubung ke titik B dengan beban 4. Terus titik A, ini akan mempunyai garis ke titik C dengan beban 2. Begitupun seterusnya untuk titik B, C, D, E, dan Z. Baik, di sini saya akan visualisasikan grafnya. Misal di sini ada G sama dengan graph visualization. Graph diisi dengan graph. Selanjutnya, kita panggil metode graph visualize, yaitu dengan G titik graph visualize. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini terlihat dari titik A ke titik C, bebannya adalah 2. Dari A ke B, bebannya adalah 4. Dari B ke C, bebannya adalah 1. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya membuat function getPathWidth. Ini menerima parameter path atau lintasan. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai beban dari sebuah lintasan. Inisialisasi pathWidth kita dimulai dari angka 0. Selanjutnya ini akan di looping, path akan di looping. Ini digunakan untuk mencari berapa beban dari suatu lintasan yang nantinya akan ditambahkan ke pathWidth. Kita menggunakan try dan except. Ini digunakan untuk error handling jika indeks tidak ditemukan. Selanjutnya, setelah proses selesai, akan mereturn sebuah pathWidth.
Yang selanjutnya, ada function untuk find sorted path. Di sini kita menggunakan 4 parameter. Ada graph, ada start, end, dan path. Ini default value-nya adalah list kosong. Pertama, path ini akan ditambahkan dengan start. Selanjutnya ini sorted set non dan wait juga non. Kita membuat kondisi jika start sama dengan end, maka akan langsung mereturn path. Jika bukan, maka akan lanjut ke proses looping for node in graph start. Jadi ini akan mencari relasi dari graph, dari path, dari node, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan recursive function untuk memanggil kembali find sorted path untuk mendapatkan path atau lintasan-lintasan yang lainnya. Jadi di sini kita tampung semua kemungkinan lintasan ke dalam variabel yang namanya new path. Selanjutnya, jika ada lintasan baru, kita akan ukur beban dari lintasan tersebut disimpan ke dalam variabel new weight. Di sini kita menambahkan kondisi jika tidak ada weight, ini berarti pertama kali, atau weight, ini mohon maaf typo, harusnya ini weight atau beban baru. Jika beban baru kurang dari beban yang sekarang, maka shortest atau lintasan terpendek akan diganti dengan lintasan yang baru, dan beban yang lama akan diganti dengan beban yang baru. Setelah semua proses selesai, sorted test atau lintasan terpendek akan di-return. Untuk memanggil fungsinya seperti ini. Find shortest path, terus kita gunakan grafnya. Ini kita akan mulai dari titik A sampai titik Z. Selanjutnya, setelah nilainya didapat, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya shortest path. Di sini saya akan menghitung berapa beban dari lintasan terpendek dengan menggunakan function get path weight. Kita masukkan sorted path-nya. Selanjutnya di print, maka akan terlihat sorted test. Path adalah A, C, B, D, E, Z. Begitupun dengan weight atau bebannya adalah 13. Yang terakhir, ini adalah fungsi untuk memvisualisasikan lintasan terpendek yang sudah didapat. Pertama, kita butuh variabel dictionary baru. Di sini saya looping, index dan value-nya menggunakan enumerate. Terus ada try dan except, ini untuk error handling, dan for, ini digunakan untuk mendapatkan relasi ke graf yang utama. Terakhir, kita buat objek graf visualisasi yang baru dengan shortest graph, dengan graf yang lintasan pendek. Setelah itu kita looping nilainya dan kita tambahkan ke dalam edge. Terakhir kita visualisasikan. Maka hasil dari visualisasi untuk lintasan terpendek yaitu AC, CB, CB, BD, DE, PZ dengan beban 2, 1, 5, 2, 3. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk graph shortest path menggunakan algoritma Dijkstra. Terima kasih.